Genre fantasi berupa isekai atau tensei merupakan genre yang peminatnya lumayan banyak. Mungkin karena demi mimpi kalian suka sama genre begini. Gue juga termasuk sih. Dan oleh karena itu, gue udah ngerekap beberapa anime atau lebih tepatnya 7 anime fantasi isekai atau tensei terseru di tahun 2024. Oh iya, karena 2024 anime komplitnya baru nyampe spring, jadi di anime gue seleksi dari anime winter sama spring doang. Sama yang udah gue nonton aja sih. Saijaku Tehima wa Gomi Hiroi no Tabi o Hajimemashita. Bro ini meski diusir bahkan ingin dibunuh oleh ayahnya, dia malah memilih buat jadi villain. Dia bernama Femicia yang merupakan anak tanpa bintang yang harus dibinasakan. Dia mengganti namanya menjadi Ivy untuk melupakan masa lalu. Namanya yang Ivy diambil dari tanaman yang tetap tumbuh meski diinjak, yang sangat menggambarkan semangatnya untuk tetap hidup. Anime ini nyeritain tentang cara dia bertahan hidup dengan kekuatan yang seadanya. Dia mengumpulkan sampah yang ditemukan di sepanjang petualangannya untuk bisa bertahan hidup. Suatu hari, dia menemukan sebuah slime yang menurut ensiklopedia merupakan slime terlemah sehingga dicolek pun bisa matoy. Dan juga umurnya hanya 1 hari. Ivy ngajakin dia ngomong yang ternyata membuat slime itu berkembang dikarenakan ternyata Ivy memiliki skill sebagai Teima atau seorang yang bisa mengendalikan monster. Keesokan harinya, bahkan slime itu tidak mati sekaligus diberi nama Sora yang membuatnya terjalin kontrak dengan Ivy sebagai majikannya yang juga sekaligus menjadi teman Ivy untuk berpetualang. Buat kalian yang muak sama anime yang gulit mulu, petualangan yang disajikan di anime ini bisa buat nenangin kalian. Chiyu Maho no Machikatta Tsukaikata. Nyeritain tentang 3 murid sekolah yakni Inugami Suzune yang merupakan ketua OSIS, Ryusen Kajuki wakil ketua OSIS, dan Usato Ken sebagai murid biasa tiba-tiba terseret ke dunia lain. Mereka disebut sebagai pahlawan yang tentu saja diberi tugas untuk mengalahkan Raja Iblis. Ayolah, klise amat sih main plotnya. Tunggu dulu, ada dong bedanya. Oke lanjut. Mereka bertiga diajak ke ruangan pengecangan sihir dan Inugami mendapatkan sihir petir, disusul Ryusen dengan sihir cahaya, dan kemudian untuk Usato, dia malah mendapatkan sihir yang sangat langka, yakni sihir penyembuh, yang dimana hanya 1 orang di dunia itu yang memiliki sihir penyembuh. Dia adalah Rose, yang ketika mendengar hal tersebut, Rose langsung menculik Usato secara paksa untuk dijadikan seorang murid. Dan juga dia yang akan membuat Usato jadi OP nantinya. Ya, MC kita Usato merupakan orang yang gak langsung OP dari awal. Dan juga gua saranin buat kalian nonton ini anime sampai habis karena bagusnya ya di late game. Tensei Shitara Dainana Ozi. Sebuah prolog yang nyeritain rakyat jelata yang sedang dianiaya oleh bangsawan sampai mati. Namun gak disangka si Rajal ternyata maniak terhadap sihir yang membuat dia menikmati ketika diserang oleh bangsawan itu. Ketika dia mati, tiba-tiba dia hidup kembali di tubuh bayi yang berlahir bernama Lloyd, pangeran ke-7 yang dikaruniai sihir yang sangat luar nalar. Di umur segitu dia tiba-tiba ngancurin istana sama udah bisa ngomong. Gila banget yang bikin anime. Meski dia udah ngerasa kuat, dia masih pengen neliti banyak sihir di dunia ya karena dia maniak sihir. Tertarik dengan sihir kuno, dia pergi ke perpustakaan terlarang yang sedang dirumurkan oleh pelayan-pelayannya. Sesampainya di sana, dia bertemu iblis yang tersegel dan menguasai sihir kuno. Dia yang tertarik dengan iblis itu kemudian membuka sigil si iblis dan mengalahkannya dengan pertarungan yang gak seimbang. Si iblis pun jadi peliharanya dengan nama Grim yang akan menemani petualangannya si Lloyd. Gekai Alice. Anime tensei yang satu ini cukup unik, yang dimana MC kita udah 2 kali bereinkarnasi, dan itu pun reinkarnasi bolak-balik isekai doang. Nyeritain tentang Alice, seorang bangsawan yang dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Dia bereinkarnasi di dunia modern dengan nama Takamoto, dan berjanji untuk tidak hidup dalam penyesalan lagi. Untuk menebus dosa-dosanya di kehidupan sebelumnya, dia memilih untuk jadi dokter di kehidupan sekarang, yang dimana dia berhasil menjadi dokter bedah terhebat yang berbakat di Jepang dengan julukan Ratu Ahli Bedah. Suatu hari, dia mendapatkan klien dari luar negeri yang mengharuskan dia untuk berangkat menggunakan pesawat. Suasana tenang di pesawat seketika berganti menjadi suasana mengerikan, di mana orang-orang berteriak karena pesawat yang akan melakukan pendaratan darurat dikarenakan baling-baling yang terbakar. Pesawat pun jatuh yang memakan banyak korban terluka, dan Takamoto yang berhasil selamat tanpa luka terus menolong orang-orang yang terluka dengan kemampuannya yang berbakat sebagai dokter.
Saat fajar datang, dia tiba-tiba muntah darah yang mengakibatkan hidupnya berakhir sebagai penyelamat banyak nyawa. Tidak sampai di situ, dia ternyata kembali ke dunia asalnya sebagai Alice lagi, yang membuatnya sangat bahagia karena saking rindu dengan keluarganya. Melalui pengalaman hidup yang sangat banyak, dia mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kehidupannya sekarang. Tensei Gizoku Kantei Skill de Nariagaru. Prolog singkat tentang pekerja kantor yang tiba-tiba mati karena karosi dan lahir kembali sebagai bocil bangsawan. Kenalin, bocil ini bernama Ars Lofren, yang dimana dia merupakan salah satunya manusia yang bisa melakukan skill penilaian terhadap bakat manusia. Dan juga skill itu yang menjadi salah satunya skill yang dia bisa. Suatu hari, dia mendatangi tempat latihan para prajurit Lofren yang saat dia menggunakan skillnya, dia berhasil menemukan bakat terpendam dari salah satu prajurit. Dia mencoba lagi untuk berkelana sendirian dan bertemu ras Malka yang sering jadi bahan diskriminasi. Ars memberi roti kepada ras Malka yang bernama Rich itu sambil menggunakan skillnya yang ternyata orang itu merupakan orang yang berpengalaman sehingga memiliki status yang luar biasa. Ars merekrut dia untuk jadi pengikut yang tentunya tidak disetujui oleh ayahnya karena ras Malka. Ars mengusul untuk menguji kekuatannya dan ayahnya Raven mengusul juga ingin duel dengan Rich dengan syarat hanya harus berhasil melancarkan serangan satu kali kepadanya dalam waktu 5 menit. Rich berhasil lulus meskipun sangat kesusahan oleh kekuatan Raven. Rich resmi menjadi pengikut yang akan membantu Ars untuk mencari orang berbakat lainnya. Aku Reizo Level 99 Watashi wa Urabos desu ga Mao dewa. Anime ini merupakan anime dengan tema otome game. Buat yang suka sama anime kayak gini mah, gaskan aja. Bercerita tentang Alicia Angel sebagai MC dalam sebuah game yang dimana dia merupakan satu-satunya raja jelata yang masuk ke akademi terpilih. Dan alasan dia bisa masuk di akademi ini dikarenakan sihir cahayanya yang bisa menaklukkan Raja Iblis. Di sisi lain diceritakan bahwa di game ini terdapat hidden boss bernama Yumilela Darkness yang adalah salah satu murid di akademi itu. Tapi kali ini dia dikendalikan oleh seseorang yang pernah memainkan game ini, atau bisa dibilang dia bereinkarnasi lah ya. Dia yang memiliki jiwa gamer kemudian menghabiskan waktunya selama beberapa tahun untuk menaikkan levelnya dengan cara bolak-balik dungeon dan ngalahin monsternya tiap hari. Bayangin coy, dilakukan tiap hari selama beberapa tahun. Tentunya ini orang jadi OP brutal. Bahkan saat upacara masuk akademi, itu kan mereka dilakukan pengecekan level yang dimana orang yang memiliki level 10 aja udah dianggap hebat. Tetapi tiba saatnya pas Yumi yang dicek, hadeh, kita udah bisa tebak lah ya endingnya gimana. Level 99 cok. Reberu ni Karachit Data Motoyusa Koho no Matari Isekai Raibu. Banaza seorang pedagang baik hati yang terpanggil ke isekai sebagai pahlawan yang ke-198. Pihak kerajaan merasa bahwa dia pahlawan yang gagal dikarenakan statsnya yang kecil. Di sebelahnya ada pahlawan yang memiliki stats 999 yang terpilih sebagai pahlawan sesungguhnya. Banaza dibawa ke hutan de Alafaza yang merupakan hutan iblis berbahaya. Dia yang mengalahkan sebuah slime di wilayah itu malah mendapatkan stats infinity. Kalau dibandingin nama pahlawan yang tadi mah jauh bener jir. Dengan kekuatannya dia memulihkan hutan iblis itu menjadi aman dari racun. Penyihir kerajaan berhasil mendeteksi sihir pemurnian yang dilakukan dari arah pahlawan yang gagal yang membuat si raja kebingungan karena mengira itu ulah pahlawan stats 999 itu. Banaza berteleportasi untuk kembali ke kota dan mendaftarkan dirinya sebagai petualang dengan nama Flio. Di guild muncul bocil yang menawarkan untuk diantar ke hutan di Alafaza, yang tentu semua orang di guild gak mau. Beliau yang kasihan ingin mengantarnya menggunakan teleportasi yang membuat orang-orang di guild kaget sampai membuat sebuah party datang dan langsung mengancamnya karena mengira berbohong. Pada akhirnya Flio mengajak mereka sekaligus dan mempercayainya. Namun yang gak disangka ternyata bocil itu merupakan monster iblis Fenrir yang menjebak mereka untuk menjadi mangsanya. Bro ini udah tahu Banaza bisa teleportasi, malah dilawan. Yang bener aja. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan kalian bisa tambahin aja kalau ada anime yang gak gua masukin. Meskipun animenya bagus. Soreja, tsugi no video de matane.